Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sirkulasi oli ya teman-teman. Nah, jadi kasusnya di motor ini, di sini ada motor Vega R New atau Jupiter Z 5TP sama ya. Nah, jadi ini sirkulasinya tuh tidak lancar ya teman-teman, sirkulasi oli tidak lancar sehingga oli tadi tidak naik ke bagian head. Nah, untuk bagian head sendiri seperti ini ya. Nah, seperti ini headnya. Dan ini kemarin itu suaranya tuh ngecrek ya teman-teman, suaranya ngecrek setelah si customer ini bawa agak ngebut. Itu motornya tiba-tiba suaranya tuh agak kasar. Nah, jadi semalam ku bongkar semua, ku cek di bagian ini, setelah tensionernya ternyata rusak ya teman-teman. Dulu mana ini ternyata sudah rusak, ini satu kasus sudah rusak ini, dan juga kucek lagi bagian setelan klep itu, kucek ternyata setelan klep tuh ada yang kendor di bagian X. Nah, dari situ saya mulai curiga ya, karena secara teori untuk klep ini semakin lama dia nggak akan semakin kendor setelannya, tapi dia akan semakin kenceng karena klep ini semakin lama semakin terkikis dan semakin naik, jadi dia nggak mungkin bisa kendor setelannya. Yang ada dia akan semakin kencang setelahnya kalau semakin lama ya. Nah, setelah aku kencangi, jadinya semalam setelah aku kencangi, untuk penyetelan klep setelah aku kencangi, suaranya kembali arus lagi teman-teman ya, kucek dan halus. Tapi di sini saya ada kejanggalan ya, itu tadi teman-teman ya, kenapa setelan klep itu bisa kendor. Nah, jadi sekalian ku bongkarin, dan alhasil setelah ku bongkar ternyata ini di bagian noken asnya ini aus kekeringan tuh ya, ini bagian noken asnya. Dan untuk ini untuk pelatuknya tuh cuma aus, kanan kiri aus semua nih teman-teman, tuh sudah ausnya parah ya tuh. Jadi apa sih penyebabnya kenapa kok oli tadi tidak naik? Banyak kemungkinan atau besar kemungkinan orang menebak itu pasti pompa oli yang tidak normal ya teman-teman. Tapi ada satu bagian penting ya teman-teman, ini yang perlu diperhatikan lagi untuk sirkulasi oli di motor Yamaha, baik motor Jupiter MX atau Vixen, Vega R, Jupiter Z, sejenis motor-motor Yamaha. Itu ada satu bagian penting selain pompa oli yang berpengaruh pada sirkulasi oli supaya lancar ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita bongkar dulu untuk di bagian koplingnya, kita bongkar dulu teman-teman ya. Oke, jadi ini setelah aku bongkar ya teman-teman, bongkar dan kita cek. Nah, ini bagian yang harus kita perhatikan adalah di bagian seal ini dan juga seal ini ya teman-teman. Nah, jika seal ini rusak seperti ini rusak teman-temannya tuh ya, rusak. Ini juga, ini udah mulai rusak. Jika ini rusak, otomatis oli yang masuk ke bagian sini dia akan menyebar atau tidak fokus ke bagian sirkulasi ini ngarahnya ke sini ya nih, dan dari sini mengarah ke bagian head ya, bagian depan teman-teman ya. Jadi jika ini sampai rusak dan kita tidak ganti dan kita abaikan, otomatis sirkulasi tidak lancar. Nah, di bagian perkoplingan juga tidak lancar, bagian setang nanti tidak lancar juga, dan mengakibatkan kekeringan oli di bagian head karena oli yang masuk ke sini dia tuh tidak fokus dan menyebar ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan juga untuk di bagian seal ini teman-teman ya. Nih, ini wajib diperhatikan, kalau tidak ya kacau.
gara-gara seal yang kecil dan murah bisa merugikan sampai ratusan ribu ya teman, bahkan bisa sampai 1 jutaan kalau sampai semua kena. Oke, ini aku bersihkan dulu sama perpak ini juga, ini koyak ini. Nah, aku bersihkan, lanjut nanti kita pasang lagi dan kita tes ya. Dan ini juga jangan lupa untuk di bagian ini, bagian pelatok klep juga ini nanti aku ganti sekalian karena rusak. Pelatok klep aku ganti, untuk noken as ini karena ini tidak terlalu dalam, nanti aku perbaiki, kita papas sekalian, kita agak enakin juga di tenaganya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini setelah aku bersihkan dan ini ya tampilannya tuh. Untuk sealnya semuanya yang ini rusak dan ini juga sudah rusak seharusnya. Jadi langsung saja kita ganti, ini menggunakan seal yang aftermarket, ini kita ganti, kita ambil 2 yang ini ya. Ini seal gear, seal ankle, dan juga ini seal handle gigi, as gigi. Nah, kita ambil yang 2 ini. Nah, jadi untuk teman-teman ini perlu diperhatikan lagi untuk seal ini ya, karena ini jika rusak terus nggak kita ganti ini berbahaya, bisa membuat kerugian. Nah ini ya, ya. Tuh mana tadi nih, rusak teman-teman ya, tuh sudah rusak, nggak jelas. Kita ganti saja dengan yang ini. Aduh, ini pencahayaannya kok ngeblur, noise. Kita jongkirkan dulu. Ini sama saja ya ukurannya ya, sama saja. Sebelum kita masukkan, kita beri pelumas supaya lebih licin. Nah, kalau lebih licin kan enak ya masukinnya ya teman-teman ya, apapun itu. Jangan kebalik, untuk pemasangannya seperti ini ya, yang ini di luar. Kita lepaskan dulu keduanya biar sekalian. Kita pukul pakai besi yang rata seperti ini ya, pelan-pelan saja mukulnya supaya ininya pas. Oke ya, terus kita rakit. Untuk di bagian headnya, ini head sudah aku ganti klepnya juga menggunakan aftermarket. Untuk pelatok klepnya ganti, dan untuk noken asnya ini ku servis dan ku papas menyesuaikan spek mesin ya. Lanjut ke pemasangannya ya. Oke, jadi setelah semua terpasang, lanjut kita pasang kembali ya untuk rantai ketang. Rantai ketang kita pasang sampai benar-benar top. Dan di sini juga jangan lupa untuk di bagian magnet ini kita pasang dulu di bagian top ya. Jika sekiranya kurang pas, kita geser saja menggunakan obeng min seperti ini ya teman-teman. Kita kendori dulu untuk setelan tensionernya. Sampai lurus ya teman-teman. Nah ini untuk garis di bagian gigi timing ini usahakan lurus ya, sampai tidak lurus. Kalau tidak lurus ya nanti dia mencong. Lanjut kita baut ya. Untuk pengencangan ini usahakan benar-benar kencang ya, jangan tanggung-tanggung kencangnya, karena nanti bisa lepas ya.
Kita kencangi dulu untuk setelan tensionernya, baru lanjut kita kencangi untuk di baut matrasnya. Pastikan dulu untuk kekencangan merantai katangnya juga. Dan jangan lupa untuk setelan klep kita buat di angka 0,10 in dan 0,10 ek ya. Oke, jika sudah kita lanjut tutup kembali untuk semuanya dan lanjut kita tes hidup ya teman-teman. Oke, kita cek untuk ini hidup dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahnya sudah hidup. Kita coba tes untuk ini, kita cek untuk olinya ya teman-teman. Kita untuk pengecekan oli di bagian baut head di kanan bawah ya. Kita untuk olinya alir ya teman-teman. Alir. Kita kencangin lagi dapat habis olinya. Nah, oke, jadi alhamdulillah untuk olinya lancar ya. Nah, jadi untuk teman-teman perhatikan bagian-bagian yang tuh sepilkan tadi di video ya, supaya motor teman-teman tidak sampai kejadian seperti di kasus motor ini yang kekeringan oli. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.